Mungkin sebelum kita dengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, saya sharingkan sedikit yang tentang masalah corona ini lagi, supaya Bapak Ibu lebih banyak membaca, lebih mengerti situasi kita hadapi. Saya rasa kita gereja selama 1 tahun ini terlalu dirugikan. Ya. Saya sekarang selalu berpikir, bagaimana dengan jemaat itu, ya, yang saya tidak benar-benar tidak tahu di rumah itu beribadah atau tidak. Ya, di rumah beribadah atau tidak sepanjang tahun ini. Kadang-kadang saya perhatikan dan ikut di dalam persekutuan pun di Zoom, memang hadir, tapi sebentar sudah hilang. Sebentar sudah matikan videonya. Walaupun ikut, barangkali tidak sepenuh hati ikut di situ. Karena hati ini bercabang-cabang. Ya, buka handphonenya, hadir sebentar, nanti hilang. Saya rasa setahun ini, kecuali jemaat kita itu sangat disiplin, ya, dalam saat teduhnya, kalau tidak akan mengalami kemunduran yang sangat besar. Dan kalau ini terus berjalan, nah sekarang bicaranya adalah 7 tahun Bapak Ibu. Bicaranya adalah 7 tahun. Sudah baca belum beritanya? Bahwa kalau distribusi vaksin, cara vaksin seperti sekarang ini butuh 7 tahun. Itu pun kalau vaksinnya bisa efektif menyelesaikan masalah ini. Mau jadi apa kita gereja? Ya, jangankan bicara tentang perkembangan gereja, penginjilan. Bicara saja jemaat sendiri. Kalau bertahun-tahun hal seperti ini, nanti mau jadi apa semuanya? Di sisi lain, saya juga membaca bahwa penelitian yang besar melibatkan jumlah yang besar di Cina mengatakan bahwa OTG itu tak menular. Orang yang asimptomatik itu tidak menular. Saya rasa itu ada benarnya. Makanya kita lihat walaupun isu ini sudah berkembang selama 1 tahun di masyarakat, bukan besar-besaran orang jatuh sakit, tidak juga. Dan ada satu penelitian lagi di Amerika yang mengatakan bahwa pandemi ini memang terlalu dibesar-besarkan. Tidak sesungguhnya seperti itu. Dari mana mereka ketahui? Karena mereka memeriksa sepanjang tahun ini berapa banyak oksigen yang digunakan di rumah sakit di Amerika. Tak tambah juga. Berapa banyak bungkus infus yang digunakan, tidak tambah juga. Teori logikanya, kalau dikabarkan begitu banyak orang, jutaan yang sakit masuk rumah sakit, harusnya oksigen akan digunakan jauh-jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi mereka periksa perusahaan ya yang di bursa saham, berarti lapor mereka itu tidak main-main. Mereka cek datanya, tak ada penambahan. Dan sepanjang tahun ini flu itu hampir tidak ada. Jadi segala macam penyakit itu sekarang tak ada, tapi ditimpakan jadi COVID. Jadi Bapak Ibu, saya lihat begini. Kita tak mau mengatakan virus itu tidak ada. Ya, karena barangkali ada juga orang yang kita kenal dan mereka menjadi korban. Tapi virus ini, COVID ini bukanlah sesuatu yang begitu menakutkan. Sampai kita ini harus
menghindar sedemikian rupa, menghindar dan membiarkan kehidupan rohani kita itu terbengkalai. Pelayanan Tuhan itu jadi terlantar. Masih adakah penginjilan sekarang? Coba bayangkan. Masih adakah penginjilan? Tak ada. 1 tahun. Bukan kita. Semua gereja tak ada. Kenapa? Semua orang tak berani berkumpul. Takut. Begitu takutnya. Ada kenalan saya. Sakit kanker usus. Datang ke Batam. Orang Tanjung Pinang. Adiknya hubungi saya. Tanya, adakah caranya supaya bisa dibawa ke Singapura? Saya bilang, kita cobalah bicara ke konsulat yang di Batam itu. Konsulat Singapura di Batam. Tapi biar saya pergi lihat kakak kamu itu, ke rumah. Kakaknya saya kenal juga, orang Tanjung Pinang. Kami satu gereja. Dia kirim alamatnya. Besoknya dia kirim, Pak, orang rumah sana bilang jangan dikunjungi. Mereka tak mau kamu kunjungi. Takutnya sampai begitu. Ini urusan mau bawa ke Singapura. Minta saya coba cari jalan. Saya mau pergi lihat orangnya saja. Mereka bilang tak boleh datang. Ya kalau tak boleh datang apa mau dibicarakan lagi? Cari jalan sendirilah. Masyarakat pun takutnya sampai seperti ini. Tapi itu satu sisi. Ada yang takutnya seperti ini. Sisi lain, pergilah kamu ke Naga Phuket. Mau cari parkir pun susah. Penuh dengan manusia. Kenapa boleh? Kenapa tidak ada jatuh sakit besar-besaran? Jadi, maksud saya begini. Bapak Ibu sekarang harus berpikir. Kita udah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun begitu. Apakah kita perlu ya keluar untuk hal ibadah, persekutuan, pekerjaan Tuhan? Harus lebih berusaha lagi. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya, sebetulnya kita tiap hari pun sudah di mana-mana. Tapi gereja saja kita tak mau datang. Dan tanpa kita mau mengakui, corona ini menjadi alasan kita tak mau ke gereja. Padahal kita sendiri tidak mau ke gereja. Saya kadang-kadang jadi berpikir, apakah ini jadi masalah jemaat kita? Gitu. Kalau kita benar-benar hanya di rumah dan tak berani kemana-mana, saya tidak mau bilang apa-apa. Tetaplah kamu kebakti di rumah. Tapi kalau kita sudah ke pasar, sudah ke food court, sudah ke mall, sudah ke mana-mana, tapi tak mau datang ke gereja bersekutu, tak mau datang ke gereja beribadah, jangan-jangan masalahnya adalah hati kita yang tak mau beribadah. Nah, ini saya katakan supaya kita berpikir, sesungguhnya apa yang terjadi ya, dengan kita dalam menghadapi corona ini. Kita harus ada perubahan ya. Tak boleh kita biarkan begitu terus. Masalah corona ini. Dan kalaupun kita betul-betul memilih tidak mau datang, saya minta Bapak Ibu, kamu harus ikut persekutuan di Zoom. Kemarin saya dikasih tahu bahwa Zoom itu mahal sekali. Karena 1 kali pertemuan, 1 jam itu membutuhkan data sampai 1 GB. Dan itu mahal. Saya jadi bawa dalam pikiran. Wah, kalau Zoom pun tak bisa, gimana kita mau persekutuan? Ke gereja tidak berani, di rumah dengan Zoom mahal. Tapi kemudian ada yang berikan saya informasi bahwa sekarang kartu-kartu telepon itu ada yang Rp10 saja sudah dapat berapa gigabyte itu. Dan kalau ini adalah benar, kita tuh tak punya alasan bahwa kita tidak mau ikut persekutuan. Tak ada alasan. Karena Rp10 untuk beli berapa gigabyte itu kan namanya sama dengan gratis. Kalau sudah gratis dan kita tak mau ikut persekutuan, itu kan kita sendiri tak mau ikut persekutuan.
Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita sudah tidak ke gereja, ya, dan kita juga tidak ikut persekutuan. Mari kita hidup sendiri sebagai seorang Kristen. Dan di dalam kitab suci, orang Kristen, orang percaya tidak hidup sendiri. Mereka hidup di dalam kelompok, ya, dalam persekutuan. Nah, jadi ini biarlah diterima sebagai kata-kata, ya, untuk membuat kita berpikir sejenak. Bagaimana sesungguhnya saya sikapnya ini? Ya, sebagai seorang Kristen dalam masa corona. Apakah sudah waktunya ada hal yang harus saya ubah? Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan dalam perkataan Tuhan Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus setelah dia menyampaikan khotbah di bukit. Ya, banyak hal-hal yang telah diajarkan dalam hubungan kita hidup bermasyarakat, ya, hidup dengan orang-orang Kristen, dalam hal kita berhubungan dengan Tuhan. Banyak sudah diajarkan. Lalu dia bilang, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, kita mungkin berpikir, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Dia berbicara berhari-hari dengan orang banyak itu. Dan setelah dia selesai dengan khotbah di buku ini, dia bilang, kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan di sini adalah Lord, Tuhan. Ya. Kamu menganggap saya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kamu, sebagai guru kamu. Kamu berseru loh. Berseru artinya menunjukkan ada rasa butuh, ya, ada rasa terdesak, lalu memanggil dia Tuhan, Tuhan. Berseru. Kamu menunjukkan sikap, ya, sangat penting datang kepadaku. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu mengesankan mau mencari saya, mau mendengarkan saya. Tapi apa yang saya katakan, kamu tidak mau melakukan. Ini menjadi sangat ironis. Menunjukkan sikap ingin mengerti, ingin mengetahui ajaran. Tapi setelah didengar, tak ada niat untuk melakukan. Ajaran didengar untuk diabaikan. Nah, Tuhan Yesus bisa memahami, ya, dan dia bisa melihat ke dalam hati mereka yang datang beramai-ramai untuk mendengarkan dia. Jadi ketika Tuhan berkata seperti ini, di dalam hatinya itu tentu ada kekecewaan. Ya. Orang yang begitu banyak, tiap hari di situ duduk, memandang dia, mendengarkan dia, tapi sebetulnya mendengar untuk tidak melakukannya. Hanya sekedar mau dengar, hanya sekedar mau tahu, tapi tidak tertarik untuk melakukan apa yang telah didengarkan. Nah, jadi perkataan Tuhan Yesus ini sebetulnya adalah untuk memperingatkan mereka, jangan sampai seperti itu. Ya. Apa yang Tuhan ajarkan adalah untuk kebaikan para pendengar. Jadi kamu dengarkan itu baik, lebih baik lagi kalau kamu lakukan itu. Jadi teguran ini juga berlaku untuk kita sekalian. Ya. Tidak hanya khotbah di bukit yang Tuhan Yesus ajarkan,
Tapi ajaran-ajaran lainnya di dalam Injil Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul yang sudah kita terima dan sudah banyak kita dengar. Di tahun-tahun kita datang ke gereja, tahun-tahun kita membaca kitab suci. Begitu banyak sesungguhnya yang sudah kita ketahui. Pertanyaannya adalah, apakah kita ada melakukannya? Atau kita hanya mendengar dan membaca, kemudian kita juga abaikan dia. Kita mengasihi Tuhan Yesus kan? Ya. Lagu 44 yang tadi kita nyanyikan ya, Tuhanku yang ajaib. Itu adalah lagu yang sangat indah sekali. Pertama kali saya dengar itu di tahun 2000. Agak mengherankan juga saya waktu itu. Kenapa waktu saya sekolah dulu kok tidak pernah dengar ya lagu tersebut gitu. Tahun 2000 saya pertama kali mendengar. Musiknya sangat baik, tapi syairnya, kata-katanya itu yang sangat indah. Ya. Menceritakan apresiasi kita, penghargaan kita yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ajaib sekali. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan saya percaya kita mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan, juga dengan bersungguh-sungguh mau melakukan apa yang Dia katakan. Kalau kita menghormati seseorang, kalau kita mengasihi seseorang, kita dengarkanlah apa yang Dia katakan itu. Dulu saya selalu merasa saya tidak punya gembala, tidak punya pastor. Jadi waktu saya sekolah di FEBC, saya anggap Pendeta Timothy almarhum itu sebagai gembala saya, pastor saya. Walaupun saya bukan kota gerejanya, saya hanya sekolah di tempat itu. 5 tahun ya, saya sekolah di situ. Tiap minggu saya pasti duduk di gereja, saya tak pernah pergi gereja lain. Saya anggap dia itu gembala saya. Setelah sarjana saya selesai, saya begitu ingin sekolah lanjut. Begitu ingin. Saya sering buka-buka katalog-katalog seminari di Amerika. Tapi saya tak berani pergi. Saya tak punya uang. Ada dosen saya, mereka bilang dia pergi ke sana, dia dapat beasiswa dengan melakukan kebersihan di kampus. Ada yang dengan bekerja di toko buku sekolah. Ada yang pergi bekerja di tempat penjualan daging. Tapi saya dari kampung ini, dari kampung Tanjung Pinang, tak mempunyai keberanian untuk melangkah seperti itu. Tak ada keberanian. Walaupun saya rindu sekali mau pergi sekolah. Akhirnya saya bertemu dengan satu orang, Bapak Pendeta Paulus, sudah meninggal. Dia itu ketua yayasannya Saat. Dan saya pikir saya mau sambung ke Saat saja. Dan Bapak itu kasih saya surat rekomendasi. Oke, saya akan bisa ke sana ini. Kalau saya tamat dari FEBC. Lalu sebelum saya selesai, saya pergi ketemu Pendeta Timothy almarhum, yang saya anggap saya gembala, yang saya hargai sekali. Saya bilang, Pak, habis ini saya mau ke Saat untuk lanjutkan sekolah. Dia bilang sama saya gini, saya kenal ketua sekolahnya. Orangnya baik,
Itu aja dia bilang. Terus saya pulang. Saya pikir dia sudah restui. Saya masuk kamar, baru sebentar saya masuk kamar, sudah datang seorang mahasiswa lain. Dia bilang, Kentoro, Pak Pendeta bilang, kamu kalau selesai di sini, pulang Tanjung Pinang. Dan saya pulang Tanjung Pinang. Walaupun saya begitu rindu ingin tambah sekolah, tapi karena pendeta saya dia bilang, kamu pulang Tanjung Pinang. Saya pulang Tanjung Pinang. Nanti dia datang, dia bilang, Kentoro, kamu pergi ke Kijang. Saya pun pergi ke Kijang. Dari Singapura ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang ke Kijang. Makin turun. Kalau dilihat dari sisi sosialnya. Kalau kita menghargai, kita mendengarkan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus dengarkan dia. Orang banyak yang berbondong-bondong mendengarkan dia. Tapi Tuhan Yesus tahu, banyak di antara mereka tak melakukan. Tapi itu orang banyak. Kita ini bukan orang banyak. Kita adalah orang yang telah memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah murid-muridnya. Ya. Kita bukan sekedar orang yang seperti datang ke KKR, hanya mau mendengar apa yang dia omongkan. Kita bukan. Kita adalah orang yang setelah mendengar tentang Tuhan Yesus, kita telah memutuskan, aku percaya dan saya ikut dia. Maka kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, setelah ibadah yang harus kita lakukan, keduanya adalah patuh. Dan Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan. Ya, tentang orang membangun. Ini cerita yang kita sudah sering mendengar. Tapi biar kita ulang untuk mengingatkan kita kembali. Dia berbicara tentang dua orang yang membangun. Yang satu dikatakan dia menggali dalam-dalam. Untuk pondasinya, dia gali dalam-dalam. Gali sampai dia menemukan batu besar. Gali sampai dia menemukan batu. Dan disitulah dia letakkan pondasinya. Dan dia katakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Ketika ada air yang besar. Dan air yang besar itu juga sangat kencang arusnya. Melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Tetap berdiri. Tidak apa-apa. Tapi yang satu lain, dia hanya mendirikan rumahnya di atas tanpa dasar. Dia hanya letakkan di situ saja. Rumahnya itu. Hari-hari biasa, ya dia baik-baik. Tapi ketika hujan datang, banjir datang, bahkan tak disebut air bah datang, hanya banjir datang. Banjir datang saja, rumah itu segera rubuh. Dan rusaknya sangat hebat. Apa yang Yesus mau sampaikan melalui ilustrasi atau perumpamaan ini? Dia maksudnya bilang, kalau kita mendengarkan ajaran Tuhan dan kita tak melakukannya, itu pada dasarnya sia-sia. Tak menghasilkan apapun. Seperti rumah taruh situ, nanti roboh sendiri.
rusak semuanya. Rumahnya tak ada gunanya lagi. Itu sama seperti benih yang ditaburkan di tepi jalan. Dan datang burung memakannya dan habis. Sia-sia benih yang ditaburkan di situ. Kalau kita terus mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak lakukan, berarti apa? Tak ada perubahan dalam hidup kita. Jadi apa gunanya semua pendengaran itu? Ya tidak menolong kita sama sekali. Tentu ilustrasi ini kontrasnya maksimal, ya, berdiri dan roboh. Dalam hidup kita mungkin sifatnya tidak persis maksimal begini. Mungkin ada yang kita dengar, kita lakukan, ada yang kita dengar dan tidak kita lakukan. Dan kalau kita menyadari banyak yang tidak kita lakukan, perintah-perintah Tuhan itu, bukankah kita juga menyadari bahwa dalam hidup saya ini, setelah lama saya ikut Tuhan Yesus, tak juga banyak perubahan. Tak juga banyak perubahan dalam cara saya berpikir, dalam cara saya memandang hidup ini. Tak banyak perubahan dalam sifat saya, dalam kelakuan saya, dalam cara berhubungan dengan orang lain. Kenapa tidak banyak perubahan? Mungkin suatu hari kita jadi terkejut. Sudah begitu lama saya ke gereja, kenapa tidak ada perubahan? Bukankah begitu banyak firman yang saya dengarkan? Nah, haruslah kita sadar, tak ada perubahan itu bukan karena kita tidak mendengar, tapi kita tidak melakukannya. Jadi tidak ada efeknya terhadap hidup kita. Sia-sia pendengaran bertahun-tahun. Tak membangun iman, tak membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau kita ada orang yang melakukan ajaran Tuhan, kita seperti orang yang rumahnya dibangun di atas batu dan dia tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, dia tak tergoyahkan. Dia tetap teguh. Apa yang teguh? Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka di dalam hati kita ada satu keyakinan bahwa saya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tak ada rasa takut mau datang kepada Tuhan. Karena kita dalam hubungan yang baik, hubungan benar dengan Tuhan. Kalau kita lakukan terus perintah-perintah Tuhan, maka kita mempunyai sebuah kesaksian dalam hati kita bahwa saya ini benar-benar adalah milik Tuhan. Kita tidak sanksi. Saya ini orang Kristen atau bukan. Kita tidak sanksi. Kadang-kadang ada orang yang ke gereja, dia sanksi. Dia tak jelas. Saya ini Kristen atau tidak Kristen. Kenapa? Karena di dalam hidupnya, dia tahu dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia pun sendiri ragu. Saya ini Kristen atau bukan Kristen ini. Sebaliknya, kalau kita selalu melakukan firman Tuhan, kita punya keyakinan ini. Saya ini benar-benar Kristen. Saya ini adalah milik Tuhan. Dan ketika hati kita itu mempunyai satu kepastian bahwa saya ini adalah milik Tuhan, dia membawakan damai ke dalam diri kita. Ya, sebuah ketenangan di dalam batin. Saya ini adalah milik Tuhan. Saya aman di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita mempunyai suatu keyakinan, suatu kepastian tentang pengharapan surgawi. Kita punya satu keyakinan
bahwa kita akan ke surga. Bukankah ada orang Kristen ketika ditanya, apakah kamu merasa kamu akan bisa ke surga? Dan dia bilang, aku tidak bisa jawab pertanyaan seperti ini. Dia ragu. Nah, mendengarkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan mendatangkan satu kepastian di hati kita. Bahwa kita mempunyai pengharapan surgawi. Jadi kalau kita tahu bahwa kita berhubungan baik dengan Tuhan, kita ini adalah umat Tuhan, kita punya pengharapan surgawi, maka kita benar-benar akan jadi orang yang berbahagia. Ya, dengan damai dan sukacita selalu menyertai hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah peringatan. Jangan jadi seperti orang yang membangun di atas pasir. Jangan kalian hanya memanggil saya Tuhan, tapi tidak mau melakukan apa yang saya katakan. Kita jangan seperti itu. Baiklah kita bertobat, berubah. Dan lebih bersungguh-sungguh lagi mulai sekarang untuk melakukan pelajaran perintah yang sudah kita dengar dari Tuhan kita. Pada situlah kita akan melihat pertumbuhan terus-menerus di dalam kehidupan rohani kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami. Ubahkan hati kami. Berikan kami keyakinan bahwa firman-Mu adalah yang terbaik. Melakukan firman-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Dengan keyakinan ini Tuhan, kami akan mau selalu taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Bantulah semua jemaat-Mu ya Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.